Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 tahun 2024. Perkenalkan saya Hazrul Ediata Putra sebagai observer dan pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching. Saya sebagai coaching, nama saya Ajeng Bunga Pujiana dari SMA Quantum Indonesia. Saya Inu sebagai coach dari SMA Sultan Aulia Boarding School. Silakan menikmati video yang kami tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Hasrul baik. Bapak Hasrul apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita bisa Alhamdulillah. lancar nih ya. Semoga Ya, amin Bapak. kegiatan yang sudah direncanakan. Bu Ino, ini rencana kan Ya. akan menjadi coach ya kan bersama Ibu Ajeng, coachingnya. Betul. Saya Iya. berperan sebagai observer terkait kegiatan coaching. Nah, di konsep alur tirta nanti kan kita akan mengikuti alur yang kita siapkan. Namun di rencana yang akan Ibu lakukan sebagai coach, di konsep kompetensi inti coaching ini apa nih yang akan Ibu jadikan pilihan perhatian utama ya untuk saya amati ya? Apakah presensi, ataukah pertanyaan yang berbobot, ataukah untuk aspek mendengarkan dengan aktif? Iya Pak. Kalau kompetensi yang saya inginkan ya Pak ya, yang insya Allah akan dilaksanakan besok bersama dengan Bu Ajeng, tentunya yang pertama saya harus hadir terlebih dahulu, saya harus present terlebih dahulu. Jadi saya harus benar-benar seutuhnya ada di depan Bu Ajeng, setelah itu baru memperhatikan dengan seksama, menjadi pendengar yang baik, pendengar yang tidak memotong apa perkataan dari coachingnya, seperti itu Bapak. Jadi benar-benar harus tahu detail gitu ya seperti apa permasalahan yang sedang dialami oleh coaching. Baru setelah itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bapak. Iya, terkait dengan aspek mendengarkan dengan konsep rasa, apakah nanti Ibu Ajeng juga akan memberikan prioritas yang mengajukan pertanyaan bobot lebih diutamakan lebih dalam lagi ya setelah kita awali. Kalau terkait dengan melakukan kegiatan penyimpulan nanti, apakah Bu Ajeng akan dijadikan prioritas untuk kita dengarkan hasilnya atau dari keseimbangan dari Ibu berdua dengan Bu Ajeng di summarize kesimpulan? Iya Bapak. Jadi untuk summarize ke depannya ya masalah kesimpulan saya maunya saya mendengarkan terlebih dahulu apa saja permasalahan dari Bu Ajeng, setelah itu baru saya memberikan insight-insight mungkin apa ya kayak ide-ide sebuah ide dari saya yang tiba-tiba terlontar gitu setelah mendengarkan cerita Bu Ajeng seperti apa dan bagaimana, dan itu nanti insya Allah summarize-nya di antara saya dan Bu Ajeng akan kami simpulkan dengan baik Bapak, seperti itu. Baik, Bu Ino, mudah-mudahan nanti aktivitas coaching besok ya berjalan lancar dan secara konsepnya mungkin Ibu Ino sudah menyiapkannya ya. Baik Bu Ino, kita akan jumpa lagi pada kesempatan besok ya. Rencana di mana Bu? Iya Bapak. Insya Allah di SMA Kuantum Bapak, saya akan datang ke sekolahnya beliau, jadi kita akan berkumpul bersama di sana. Oh begitu, saya nanti akan menyusul ke sana Bu ya, setengah jam mudah-mudahan saya Iya, bisa hadir lebih dahulu Bu ya. siap Bapak. Ditunggu ya Bapak ya Siap, kehadirannya. terima kasih Bu Ino dan salam saya nanti buat Bu Ajeng, saya juga akan Ya, hadir di kesempatan itu, mudah-mudahan kita bisa baik, melaksanakan kegiatan baik. coaching dengan sukses. Ya, Baik ya. Bu Terima Ino, kasih banyak kita cukupkan Bapak. di sini dulu Bu Ino ya. Baik. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Asrul. Terima kasih Amin, banyak. sama-sama. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Bu Inu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga terus
harus dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ke depannya. Insyaallah. Bu Ajeng, ini kemarin kan sempat ngobrol nih, Bu Ajeng kan sempat ada sentilan ya, seperti merasa kesulitan gitu pada saat pembelajaran biologi. Itu gimana sih ceritanya, coba deh? Iya, jadi gini, kemarin kan sempat pengen ngobrol banyak ya, jadi pengen sharing aja gitu. Masalahnya sih sebenarnya cuma satu ya, saya ngerasa di pembelajaran biologi itu terutama di kelas 10 gitu ya, itu materinya agak banyak gitu, terus udah gitu tuh tapi kok saya merasa alokasi waktunya sedikit gitu, jadi saya agak kebingungan sih gitu, ditambah lagi sepertinya nih anak-anak nih butuh waktu yang lebih banyak gitu untuk memahami si materi-materi itu gitu, ditambah kan dulu kan mungkin waktu SMP-nya tuh kayak belajarnya IPA ya, IPA kan belum begitu ada mendalami ya gitu. Nah begitu mereka masuk SMA gitu, saya rasanya mereka harus belajar biologi, fisika, kimia gitu, terutama biologi yang notabene ini materinya lumayan banyak gitu, sedangkan alokasi waktunya sedikit gitu. Tetapi anak-anak kelas 10 aman di kelas, maksudnya bisa nerima dengan baik seperti itu, tidak ada masalah apa-apa. Nah, efeknya adalah hasil belajarnya menurut saya ini agak lebih turun daripada angkatan sebelumnya gitu, karena mungkin penangkapannya mereka tuh belum begitu paham gitu, sedangkan saya juga harus ngebut materi gitu. Iya, target materi ya, iya, pertama ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Ajeng situasi idealnya anak kelas 10 ini seharusnya seperti apa sih? Nah, kalau berkaca ke angkatan sebelumnya gitu, memang kita nggak bisa sih samain antara angkatan satu dengan angkatan yang lain gitu. Cuman di angkatan yang sebelumnya itu mereka penangkapannya agak lebih cepat. Jadi saya tektokannya bisa lebih cepat gitu ke mereka, sehingga saya juga bisa mengejar materi pas sesuai dengan target alokasi waktu yang sudah saya rancang sebelumnya gitu. Untuk diagnostik awal sudah pernah dilakukan untuk angkatan yang sekarang? Nah, sudah, memang kita selalu di setiap awal pembelajaran itu kan diagnostik dulu ya, mereka itu karakteristik seperti apa. Nah, memang mayoritas anak-anak ini kinestetik. Gitu. Lebih aktif ya. Iya, betul. Susah sih memang ya Bu Ajeng ya kalau seperti itu ya, apalagi kita membandingkan antara kelompok sebelumnya dengan yang sekarang, dengan perbedaan mungkin yang dulu banyak yang audio atau visual gitu, sedangkan sekarang anaknya banyak yang kinestetik seperti itu. Tapi kira-kira apa yang bisa Bu Ajeng kembangkan nih dengan anak-anak kelas 10 yang sekarang? Nah, saya sudah pernah mencoba untuk memetakan materinya, kemudian dengan alokasi waktu yang ada gitu. Tapi permasalahannya muncul ada alokasi waktu P5 di tengah-tengah gitu. Iya, kemudian ada kegiatan kesiswaan yang mendadak lah gitu. Nah, jadi alokasi waktu ini yang tadi sudah saya rancang sedemikian rupa gitu ya, jadi berkurang lagi gitu. Nah, saya sempat berpikir sih, karena memang melihat diagnostik awal siswa nih yang rata-rata kinestetik mayoritas, sepertinya saya sih kepikiran untuk mencoba beberapa praktik yang saya akan ajukan dulu nih di pertama. Jadi kan bisa teori dulu, kemudian praktik gitu. Nah, saya ingin mencoba sih, tapi belum saya coba untuk praktik dulu, kemudian nanti mereka dari praktik itu baru diulas teorinya. Berarti rencana kedepannya materinya Bu Ajeng itu akan mengadakan praktek terlebih dahulu, setelah itu baru mengulas tentang teorinya seperti itu. Sudah mencoba tutor sebaya atau belum Bu Ajeng? Belum sih. Nah, sepertinya itu bisa jadi salah satu solusi ya. Soalnya kenapa? Kan di setiap kelas katakan ada 30 siswa. Nah, dari 30 siswa itu pasti ada seseorang yang menonjol kan, 1-2 orang yang menonjol. Nah, dari situ Bu Ajeng bisa memanfaatkan nih. Jadi tutor sebaya, nah bisa jadi nanti tutor sebayanya Bu Ajeng pegang dulu terlebih dahulu untuk memberikan materi yang mereka teman-temannya yang lain belum dapat. Nah, setelah itu baru pengimbasan sama teman-teman. Itu bisa juga sih saya praktekkan seperti itu, berarti tutor sebaya ya. Dicoba saja terlebih dahulu.
Kalau Bu Ajeng lihat sekarang ya, skala yang Bu Ajeng miliki dari 1 sampai 10 itu kira-kira di nomor berapa? Kalau saya merefleksi diri sih sepertinya baru di angka 5 sampai 6 gitu. Tapi setelah ini kan mungkin saya akan mencoba tadi yang sudah Bu Inuk sampaikan, kemudian saya juga akan kombinasikan dengan yang tadi saya pikirkan itu kan yang memanfaatkan si kinestetik nih, kemampuan kinestetik anak gitu. Ya mudah-mudahan sih dengan cara itu materinya bisa tersampaikan dengan baik dan anak-anak juga bisa lebih paham gitu sama materi ini. Alhamdulillah ya. Dan tambahan lagi sih Bu Ajeng, selain tutor sebaya yang melihat tiba-tiba muncul idenya gitu ya, bisa jadi kita ngambil permasalahan mungkin proyek yang lebih banyak ya. Kayaknya betul. Anaknya ini luar biasa energinya kan. Jadi mau tidak mau Bu Ajeng harus mengeluarkan energi mereka. Iya betul, iya project sih betul. Praktik dan project ya berarti yang betul. Iya, kalau nilai Bu Ajeng skala dengan refleksi 5 sampai 6 berarti harus ada yang ditingkatkan dong dari situ. Jadi gimana caranya? Kira-kira kalau dari Bu Ajeng bisa meningkatkan nih di angka 5 sampai 6, bisa jadi ke angka 7, 8, 9 ataupun 10. Tentunya dengan cara yang bertahap ya Bu Ajeng. Iya. Kira-kira apa nih? Nah selain tadi sih mempraktekkan yang tadi gitu, saya juga kepikiran untuk menyederhanakan kembali kira-kira materi mana yang bisa dijadikan satu gitu, dikombinasikan gitu. Siapa tahu ada proyek-proyek yang bisa dibuat sama anak-anak dengan mengkombinasikan mungkin dua atau 3 bab gitu, bisa sekalian jadi satu proyek gitu. Jadi sekaligus sih pembahasannya bisa lebih komprehensif lagi gitu. Ya, kayaknya itu bisa tuh Bu Ajeng, soalnya kan setahu saya kalau seandainya satu sekolah itu sudah memiliki tim kurikulum ya, nah itu bisa mengadakan bedah kurikulum kata saya. Jadi dibedakan antara kelas 10, 11, dan 12. Nah kelas 10 materi yang sudah dikerjakan yang mana atau yang sudah disampaikan yang mana, nah jangan sampai materi itu nanti diajarkan lagi. Betul. Jadi bagaimana caranya mengefisiensikan materinya anak-anak seperti itu. Alhamdulillah sudah ini ya, udah keren untuk ada penyederhanaan materi juga. Jangan lupa untuk tetap berkoordinasi dengan dan berkolaborasi dengan teman-teman biologinya juga Bu Ajeng. Nah, Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan nggak kira-kira? Mungkin saya akan prioritaskan terlebih dahulu ya, mulai mungkin dari menyederhanakan dulu materinya. Kemudian setelah itu baru saya akan merancang kira-kira praktik apa, proyek apa yang bisa saya terapkan. Itu di kedua. Berarti untuk selanjutnya yang ketiganya mungkin saya akan menerapkan yang si tutor sebaya itu. Semua alternatif kita coba dulu ya, dimaksimalkan ya Bu Ajeng, mau tidak mau bagaimana caranya anak-anak bisa ya kita fasilitasi dengan baik seperti itu. Nah, dukungan dari siapa nih kira-kira yang paling Bu Ajeng butuhkan saat ini? Untuk saat ini sih mungkin dukungan dari rekan sejawat ya. Diskusi, saya akan diskusi dengan beberapa rekan karena berhubung guru biologi ini cuma satu di sini. Ya, jadi mungkin saya akan diskusi dengan guru-guru yang satu rumpun fisika kimia gitu, yang bisa satu frekuensi lah ya untuk IPA ini membahas tentang materi. Jangan bersedih ya Bu Ajeng walaupun hanya sendiri. Jadi bagaimana caranya kita memaksimalkan guru-guru betul dan rekan sejawat gitu ya, memaksimalkan kombel juga, kombel berarti kombel rumpun ya, jadi ya kombel biologi, fisika dan kimia itu bisa dimaksimalkan juga. Dan alhamdulillah insya Allah obrolan kita siang hari ini semoga bisa bermanfaat ya buat Bu Ajeng. Terima kasih ya Bu sudah memberikan insight-insight positif kepada saya. Sama-sama Bu Ajeng, semoga barokah, sehat selalu Ibu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ino, sehat Bu Ino? Alhamdulillah Bapak sehat. Ini lagi bertamasya saya. Luar biasa. Memang kita harus healing juga Bu ya. Terkadang Alhamdulillah. butuh penyegaran. Betul Pak, biar nggak hilang. Secara fisik mungkin bisa capek, tapi kejiwaan juga kita harus seimbang ya. Iya, betul sekali Bapak. Bu Ino, kemarin ya, ada plan yang kita sudah rencanakan ya untuk praktek coaching Bu Ino dan Bu Ajeng. Benar Bapak. Ya, Bu Ino sebagai coach, Bu Ajeng sebagai coachee, saya berperan sebagai observer. Dan hari ini kita akan melakukan refleksi ya terkait dengan kegiatan kemarin ya yang kita sudah rencanakan dan tadi pun sudah kita laksanakan. Betul, Bapak. Dan coachingnya. Dan saya memperhatikan ada rencana yang kemarin yang kita siapkan fokus kepada presensi yang pertama ya, kemudian mendengarkan dengan aktif, ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Benar. Ya. Dan di akhir diskusi dialog itu adalah membuatkan kesimpulan yang summary-nya, benar. Cukup memberikan arti bagi kedua belah pihak ya. Nah kemudian kira-kira menurut Bu Ino apakah sudah tercapai semuanya Bu Ino? Alhamdulillah Bapak, kemarin saat saya berbicara dengan Bu Ajeng, menjadi coachnya Bu Ajeng, itu saya sudah hadir sepenuhnya di depan Bu Ajeng dan full support sama Bu Ajeng ya Pak ya. Selain itu saya juga alhamdulillah bisa menjadi pendengar yang baik, benar-benar mendengarkan runut cerita Bu Ajeng seperti apa yang kesulitan dengan jam mata pelajaran biologi yang sangat sedikit, seperti itu Bapak, sehingga saya memberikan masukan-masukan kepada Bu Ajeng untuk memberikan atau mencari tutor sebaya, seperti itu. Jadi alhamdulillah rangkuman endingnya itu benar-benar sepakat gitu ya Pak ya antara saya sama Bu Ajeng. Jadi kedepannya nanti mungkin kalau saya ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ajeng seperti apa dan bagaimana, nanti akan saya tanyakan lagi gimana ceritanya kemarin Bu Ajeng sudah terlaksana atau belum, seperti itu hasil coachingnya. Itu Bapak. Ya, artinya rencana aksinya akan dievaluasi mungkin pada pertemuan kapan lagi Bu? Atau 3 bulan ke depan atau bulan ke depan untuk bisa memastikan ada kayaknya di bulan November Bapak, insya Allah. Kemarin saya ngasih ini sama Bu Ajeng. Bu Ajeng kita nanti ngobrol lagi di bulan November ya, setelah Bu Ajeng lahiran. Saya bilang seperti itu. Iya, siap. Saya memperhatikan Bu Ino cukup bagus ya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Dan memperhatikan juga dialog kemarin yang sudah direncanakan dan tadi ya. Itu antara coach dan coach juga memberikan respon terbaik ya. Dan sudah saya perhatikan juga kesimpulannya pun sudah mengarah kepada tindakan aksi ya. Dan mudah-mudahan realisasi pada bulan November nanti ada capaian terbaik ya atau perubahan yang kita inginkan dari coaching itu. Baik Bu Ino, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan sama-sama Bapak kita bisa memberikan kontribusi terbaik terhadap pembelajaran siswa kita di sekolah masing-masing ya. Dan amin Bapak. Kita bisa melahirkan generasi emas, generasi cerdas. Baik Bu Ino, amin. Kita tutup ya. Ya Bapak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasrul. Sama-sama observasinya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hazrul Ediarta Putra, CGP Angkatan 11 dari SMK 1 Kota Bekasi. Saya pada kesempatan ini berperan sebagai observer praktik coaching dan saya melakukan observasi dari kegiatan coach Ibu Ino dan coachee Ibu Ajeng. Dan saya melihat alur yang sudah dibuatkan dalam skema percakapan, baik kompetensi dari presensi maupun pertanyaan berbobot, kemudian memberikan penggalian dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat produktif sehingga coachee bisa memberi jawaban-jawaban yang sangat memberikan informasi yang sangat penting ya. Dan coachee juga memberikan
feedback terkait dengan harapan-harapan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan daripada coach. Dan alur tita yang sudah dibuat dari percakapan ini juga sudah sangat urut dan sangat memberikan sistematika yang sangat baik sekali, dan saya harapkan ini bisa menjadi peluang terbaik bagi kami selaku observer untuk melakukan penilaian yang akan datang. Terima kasih, salam semangat, salam vokasi Indonesia Maju, vokasi menguatkan. Halo, saya Inu sebagai CGP 11. Hari ini saya berperan sebagai observer. Alhamdulillah tadi Bu Ajeng sebagai coach sudah sepenuhnya hadir di sesi coaching hari ini. Dan selain itu pertanyaan-pertanyaannya sudah menggali tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hasrul sebagai coachee. Selain itu, Bu Ajeng sudah menjadi pendengar yang sangat baik dan alur tirta sudah berjalan dengan baik dan runut. Terima kasih Bu Ajeng, sukses selalu. Waduh.